Halo sahabat Bea Cukai, selamat sore. Izinkan saya menyapa teman-teman dengan pantun sebelumnya. Dua tiga kartun Bobo Boy. Di kartun ada tupai. Perkenalkan, saya Kevin Boy, mahasiswa terkece Bea dan Cukai. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu SKA, apa keuntungan SKA dan bagaimana menggunakan SKA. Nah, SKA atau surat keterangan asal atau juga yang sering disebut dengan Certificate of Origin adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait di negara anggota pengekspor terhadap barang ekspor yang memasuki daerah pabean yang dianggap sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku. Nah, yang menggunakan SKA ini tidak boleh sembarangan negara. Jika teman-teman yang menggunakan SKA, pastikan SKA tersebut, pastikan negara tersebut sudah terikat perjanjian dengan Indonesia, seperti China, India, Jepang, Netherlands, maupun Korea. Teman-teman boleh melihatnya di PMK 29 tahun 2011 yang telah diubah dengan PMK nomor 11 tahun 2019. Oke, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih kegunaan SKA, kenapa kita harus menggunakan SKA. Nah, SKA, apabila teman-teman menggunakan SKA, teman-teman akan mendapatkan tarif preferensi. Tarif preferensi, apa itu tarif preferensi? Nah, tarif preferensi ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai kepada teman-teman semua dengan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk. Istilahnya seperti voucher belanja. Kalau teman-teman menggunakan voucher belanja pada saat membeli barang, dia akan mendapat pengurangan bahkan pun pembebasan biaya kan. Jadi seperti inilah SKA tarif preferensi ini gitu. Jadi apabila teman-teman menggunakan tarif preferensi, teman-teman akan mendapatkan pembebasan ataupun pengurangan biaya masuk. Oke, sampai sini paham ya. Jadi tujuannya ini pun untuk memenuhi fungsi utama Bea dan Cukai, yaitu sebagai trade facilitator, di mana Bea Cukai sebagai pendorong industri-industri dalam negeri untuk boleh bersaing di kancah internasional. Jadi diharapkan pada pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha industri haruslah menggunakan SKA dan sering-seringlah mengekspor agar Indonesia, perekonomian Indonesia dapat menjadi maju. Karena apa? Karena kita sendiri pun sudah memfasilitasi. Bea Cukai sudah memfasilitasi kepada teman-teman semua untuk melaksanakan impor ataupun ekspor dengan memberikan pembebasan tarif. Jadi teman-teman diuntungkan untuk boleh melakukan ekspor maupun impor. Nah, bagaimana menggunakannya? Bagaimana kita boleh menggunakan SKA ini? SKA diterbitkan sesudah, pada saat ataupun sebelum keberangkatan kapal maupun sebelum tanggal pengeksporan. Oke, boleh diingat itu ya teman-teman. Dan teman-teman boleh membaca aturannya lebih dalam lagi, karena setiap perjanjian yang seperti saya bilang tadi, di Cina tuh perjanjian ASEAN dengan Cina tuh AFTA, ACFTA itu beda-beda gitu. Jadi ada yang boleh menerbitkannya sebelum pengapalan atau sesudah. Itu boleh teman-teman lihat di Kemendak, website Kemendak. Itu jelas semua. Jadi dari mulai Jepang, Cina, Belanda, Korea, jelas aturannya kapan boleh menerbitkan SKA. Kemudian pada saat kita menerbitkan SKA itu ada 3 sistemnya. Boleh self assessment, menerbitkan sendiri, boleh meminta bantuan instansi terkait ataupun gabungannya. Namun di Indonesia sendiri, instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkannya adalah Kemendak. Jadi Kemendak instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkan SKA. Untuk SKA yang masuk ke Indonesia dan diperiksa oleh Indonesia, instansi yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Bea dan Cukai sendiri. Jadi Bea dan Cukai berhak menentukan apakah SKA itu asli atau palsu, atau boleh digunakan. Nah, apabila SKA-nya didapati palsu, maka tarif yang diberikan adalah tarif biasa, bukan tarif preferensial yang seperti saya bilang tadi, tapi tarif biasa. Jadi tidak ada potongan apa-apa, bakal kena tarif seperti biasa. Oke, kemudian pengisian SKA pun harus berdasarkan ketentuan overlap notes. Apa itu overlap notes? Overlap notes itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh SKA. Overlap notes itu berada di belakang SKA. Jadi misal ini SKA, tabel-tabel pengisiannya dan segala macamnya. Nah, di belakangnya itu adalah overlap notes. Diharapkan teman-teman boleh mengisi SKA mengikuti prosedur di overlap notes. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Dan yang terpenting juga dalam mengisi SKA, teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Jangan bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Gunakanlah bahasa Inggris dalam mengisi SKA tersebut. Kenapa? Karena SKA ini bakal digunakan di perjanjian atau perdagangan internasional. Jadi
Gak lucu kan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Oke, next. Selanjutnya, apabila teman-teman mengalami hilang atau kerusakan SKA, jangan khawatir. Teman-teman boleh menerbitkan SKA yang baru. Dengan syarat teman-teman belum menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai ataupun memenuhi persyaratan lainnya. Seperti teman-teman menyantumkan sertifikat true copy di SKA yang baru. Kemudian teman-teman boleh menyatakan, teman-teman boleh menerbitkannya paling lama, ya ingat nih, catat, teman-teman boleh menerbitkan SKA yang baru tuh paling lama 1 tahun sejak tanggal penerbitan SKA yang baru. Oke, kemudian teman-teman juga boleh wajib menyantumkan di SKA yang baru itu tanggal dan nomor referensi SKA yang lama. Oke, jadi 3 syarat itu teman-teman harus memenuhi apabila SKA teman-teman hilang atau rusak. Kemudian apabila terdapat kesalahan penulisan di SKA, jangan khawatir. Apabila teman-teman tidak mau mengganti SKA-nya ke yang baru, teman-teman boleh mencoretnya dengan garis panjang sebanyak 2 garis. Kemudian teman-teman boleh menambahkan kata-kata atau kalimat yang benar dan dibubuhi tanda tangan atau stempel teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut, tetap baca aturannya, pahami, laksanakan dengan baik, dan semoga teman-teman boleh mengerti dalam mengisi SKA ataupun ingin menggunakan SKA. Oke, sekian penjelasan dari saya, mahasiswa Kevin Boy. Jika ada salah kata atau kurang informasi, saya minta maaf. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh membuka PMK 229 tahun 2011 atau yang sudah diganti dengan PMK 11 siap ralat atau yang sudah diubah dengan PMK 11 tahun 2019. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore teman-teman.